Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fatihatus Syahidah. Kali ini kita akan membahas mengenai cara menentukan struktur kalimat dalam bahasa Indonesia. Dan untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jika nanti teman-teman merasa mendapatkan manfaat dari informasi yang saya sampaikan ini, teman-teman jangan lupa ya, tekan tombol subscribe. Jadi teman-teman mendapatkan informasi, mendapatkan manfaatnya, saya juga bisa lebih semangat lagi dalam membuat video selanjutnya. Bahasan mengenai struktur kalimat ini sangat penting untuk teman-teman ketahui, karena hal ini sering muncul di beberapa tes yang di dalamnya terkandung muatan bahasa Indonesia, misalnya untuk tes ujian sekolah atau untuk tes UTBK masuk perguruan tinggi, bahkan untuk persiapan tes CPNS atau P3K. Sebelum membahas mengenai struktur kalimat, kita perlu memahami satuan gramatikal atau satuan bahasa terlebih dahulu. Tetapi di sini tidak akan saya bahas mulai dari satuan yang terkecil sampai terbesar. Saya hanya memilih beberapa bagian yang penting untuk teman-teman ketahui saja. Satuan gramatikal yang pertama adalah kata. Kata merupakan satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Jadi, dia sudah memiliki makna sendiri. Contohnya, buku, pelajaran, biru, kerja, itu merupakan contoh kata. Kita bisa mengecek maknanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang lebih besar dari kata yaitu frasa. Frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Jadi susunan dua kata tersebut tidak mengandung predikat. Contohnya buku biru. Nah, dua kata ini tidak mengandung predikat. Pada struktur kalimat, frasa ini nanti akan menduduki satu fungsi tertentu. Nanti kita lihat di contoh selanjutnya ya. Selanjutnya klausa. Klausa merupakan satuan gramatikal yang mengandung predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Nah, kalau frasa tadi kan gabungan dua kata atau lebih yang tidak mengandung predikat. Kalau klausa itu gabungan dua kata atau lebih yang mengandung predikat. Contohnya, saya membeli buku biru. Dari susunan ini terdapat predikat, yaitu membeli. Saya subjek, membeli predikat, buku biru objek. Nah, objeknya ini berupa frasa, yaitu frasa buku biru. Jadi, frasa itu bisa menjadi bagian dari klausa. Contoh yang kedua, saya belajar di sekolah. Nah, di sini ada predikat, yaitu kata belajar. Saya subjek, belajar predikat, di sekolah keterangan. Nah, keterangannya berupa frasa di sekolah. Sudah bisa dibedakan ya antara frasa dan klausa. Selanjutnya kalimat. Kalimat merupakan satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Jadi mudahnya bisa kita katakan bahwa klausa itu merupakan cikal bakalnya kalimat. Contohnya, saya mempunyai buku biru. Loh, ini kok contohnya sama dengan klausa? Iya, memang dalam kalimat ini mengandung klausa. Tapi bedanya kalau kalimat itu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan intonasi final. Di sini ditandai dengan tanda baca titik. Kemudian kalimat itu juga bisa terdiri atas dua klausa atau lebih. Contohnya, saya belajar di sekolah dan ayah bekerja di kantor. Nah, ini terdiri atas dua klausa. Tandanya apa? Di sini terdapat dua predikat dan konjungsi. Saya belajar di sekolah, klausa pertama, dan konjungsi ayah bekerja di kantor, klausa kedua. Klausa pertama ditandai dengan predikat belajar dan klausa kedua ditandai dengan predikat bekerja. Nah, sekarang coba teman-teman identifikasi mana yang merupakan kata, frasa, klausa, dan kalimat.
Ya, baiklah kita bahas satu persatu. Gawai itu merupakan kata, jelas ya yang ini. Layanan terpadu itu merupakan frasa karena di dalamnya tidak mengandung predikat. Saya pergi merupakan klausa karena terdapat predikat pergi. Kemudian selanjutnya saya pergi, ini merupakan kalimat karena di dalamnya terdapat predikat pergi, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan intonasi final yang berupa tanda baca titik. Kemudian model masa kini itu merupakan frasa karena tidak mengandung predikat. Kemudian dalam hal berbusana dia mengikuti model masa kini. Nah, ini merupakan kalimat karena di dalamnya terdapat predikat yaitu kata mengikuti, kemudian diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Lalu coba kita analisis lagi, di dalam kalimat ini terdapat frasa dan klausa apa saja. Dalam hal berbusana itu merupakan frasa karena dia menduduki satu fungsi ya. Dalam hal berbusana itu keterangan, dia subjek, mengikuti predikat, model masa kini objek, berarti model masa kini merupakan frasa. Jadi dalam satu kalimat ini terdapat klausa dalam hal berbusana dia mengikuti model masa kini dan dua frasa yaitu frasa dalam hal berbusana dan frasa model masa kini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di dalam kalimat pasti terdapat predikat. Jadi predikat itu merupakan kunci dari kalimat. Dan kalimat itu selalu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik, tanda seru, atau tanda tanya. Predikat itu merupakan inti dari suatu kalimat. Jadi kita harus bisa menentukan predikat dulu sebelum menemukan struktur kalimat yang lainnya. Nah, predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Cirinya yang pertama, biasanya berupa frasa verbal atau frasa adjektifal. Nah, frasa verbal adalah frasa yang mengandung verba atau kata kerja. Dan frasa adjektifal adalah frasa yang mengandung adjektiva atau kata sifat. Contohnya, Zaki sedang membaca novel. Di sini kita temukan frasa verbal yaitu sedang membaca. Kata kerjanya membaca ya, maka sedang membaca ini bisa kita sebut sebagai predikat. Kemudian Zaki sangat cerdas. Sangat cerdas merupakan frasa adjektifal. Di dalamnya terdapat kata sifat atau adjektif cerdas, maka sangat cerdas merupakan predikat. Kemudian ciri predikat selanjutnya menyatakan makna perbuatan, keadaan, keberadaan, pengenal, jumlah, dan pemerolehan. Contohnya, Naufal menendang bola. Menendang merupakan predikat karena menunjukkan perbuatan. Naufal subjek, menendang predikat, bola objek. Contoh yang kedua, ada beberapa siswa yang rajin. Ada merupakan predikat karena menunjukkan keberadaan. Ada predikat, beberapa siswa yang rajin merupakan subjek. Nah, ciri predikat selanjutnya berupa verba copula. Contoh dari verba copula adalah, ialah, merupakan. Contoh kalimatnya, Malang adalah salah satu kota di Jawa Timur. Malang itu subjek, adalah itu predikat karena dia merupakan verba copula. Salah satu kota di Jawa Timur itu lengkap. Ciri predikat selanjutnya dapat disertai kata-kata aspek atau modalitas. Aspek contohnya telah, sudah, sedang, belum, dan akan. Contoh kalimatnya, Najma telah mengerjakan tugasnya. Nah, di sini ada aspek telah. Kemudian mengerjakan itu verba ya.
Jadi telah mengerjakan itu merupakan predikat. Kemudian modalitas, contohnya ingin, hendak, mau. Contoh kalimatnya, Najma hendak pergi ke sekolah. Nah, di sini ada modalitas hendak. Kemudian pergi itu verba ya. Jadi frasa hendak pergi itu merupakan predikat. Ciri predikat selanjutnya, menimbulkan pertanyaan apa atau siapa. Nah, ini merupakan salah satu cara menentukan predikat yang menurut saya cukup efektif, cukup mudah menandainya. Contoh kalimatnya, Hadi memelihara kucing di rumahnya. Nah, di sini kita menemukan verba memelihara ya. Verba memelihara ini kita curigai menjadi predikat. Nah, untuk membuktikannya, coba kita buat pertanyaan, siapa yang memelihara kucing di rumahnya? Kira-kira ada jawabannya tidak? Ya, jawabannya adalah Hadi. Berarti benar bahwa memelihara itu predikat dan Hadi itu subjek. Jadi antara predikat dan subjek itu saling berhubungan ya. Kalau teman-teman sudah bisa paham cara menentukan predikat, insya Allah nanti juga akan mudah untuk menentukan subjek. Selanjutnya subjek. Subjek dapat diartikan sebagai suatu pokok pembicaraan atau pokok bahasan. Ciri subjek yang pertama berupa nomina atau kata benda atau frasa nomina atau frasa yang disusun atas nomina atau kata benda. Contoh kalimatnya, novel Aroma Karsa merupakan karangan Di Lestari. Nah, di sini kita lihat bahwa novel Aroma Karsa itu merupakan frasa nomina, merupakan itu predikat. Karangan Di Lestari itu juga frasa nomina. Lalu pertanyaannya, di sini kan ada dua frasa nomina ya. Mengapa yang menjadi subjeknya novel Aroma Karsa bukan karangan Di Lestari? Nah, teman-teman ingat ya, tadi bahasan mengenai predikat merupakan itu verba copula yang berkedudukan sebagai predikat dan yang menjadi subjek adalah bagian di depannya. Jadi novel Aroma Karsa itu merupakan subjek. Ciri selanjutnya, biasanya disertai kata itu, ini, dan yang. Itu, ini, dan yang juga sebagai pembatas antara subjek dan predikat. Mari kita lihat contoh kalimatnya. Motor itu sudah diservis 1 bulan lalu. Motor itu nomina, apalagi ketambahan kata itu ya. Jadi motor itu, frasa motor itu merupakan subjek, sudah diservis, predikat 1 bulan lalu, keterangan. Selanjutnya, novel yang ditulis oleh Di Lestari ini sangat menarik. Novel itu nomina ya. Kemudian kalau ada kata yang, berarti bagian di belakangnya itu masih menjadi satu kesatuan dari bagian yang di depannya. Berarti yang ditulis oleh Di Lestari ini itu masih menjelaskan novel. Maka frasa novel yang ditulis oleh Di Lestari ini sebagai subjek. Selanjutnya, subjek itu merupakan jawaban atas pertanyaan apa atau siapa yang predikat. Nah, ini salah satu cara yang cukup efektif untuk menemukan subjek. Makanya tadi saya mengarahkan teman-teman untuk mengetahui dulu cara menemukan predikat. Kalau kita sudah tahu predikatnya, kita akan dengan mudah bisa menemukan subjeknya juga. Nah, misalnya di contoh kalimat mendung tak berarti hujan. Nah, di sini kita cari tahu dulu predikatnya ya. Predikatnya itu tak berarti. Nah, tak berarti itu verba ya. Maka ini disebut predikat. Sekarang pertanyaannya, mendung itu nomina, hujan juga nomina. Kira-kira mana yang menjadi subjek? Kita cari dengan pertanyaan apa yang tak berarti atau apa yang tak berarti hujan? Jawabannya adalah mendung. Berarti mendung itu merupakan subjek. Selanjutnya, karena Zaki sedang sibuk, Tika berangkat sendirian. Nah, kita cari dulu predikatnya. Kita menemukan verba ya, di sini ada verba berangkat. Nah, berarti berangkat itu adalah predikat.
kita cek apakah benar berangkat itu predikat, dan apakah jika kita uji dengan pertanyaan siapa yang berangkat, itu nanti akan muncul jawabannya, akan muncul subjeknya. Mari kita coba. Kita buat pertanyaan, siapa yang berangkat sendirian? Jawabannya adalah Tika. Berarti Tika di sini berfungsi sebagai subjek. Kenapa subjeknya bukan Zaki? Nah, sebelum kata Zaki itu kan ada konjungsi karena. Subjek itu tidak bisa diawali dengan konjungsi. Nah, karena Zaki sedang sibuk itu berfungsi sebagai keterangan. Selanjutnya nanti akan kita bahas di bagian keterangan ya. Kemudian objek. Nah, objek itu bisa diartikan sebagai hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Cirinya langsung berada di belakang predikat. Objek tidak pernah mendahului predikat. Contohnya, Zaki sedang membaca novel. Di sini ada frasa verba sedang membaca, berarti sedang membaca itu merupakan predikat. Subjeknya Zaki, dia berada di depan predikat ya. Dan novel itu objek. Objek berada di belakang predikat. Selanjutnya, objek itu mengikuti verba transitif atau kata kerja yang membutuhkan objek. Verba transitif itu biasanya ditandai dengan awalan me. Untuk mengeceknya, coba tutupi bagian yang berada di belakang kata kerja tersebut. Jika ketika bagian tersebut dihilangkan dan kalimat itu menjadi tidak berterima, berarti verba tersebut merupakan verba transitif yang mengharuskan adanya objek. Contohnya, Dina sudah mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Ada frasa verba, yaitu sudah mengerjakan. Nah, mengerjakan itu adalah verba transitif. Buktinya, ketika kita tutupi atau kita hilangkan kata tugas bahasa Indonesia menjadi Dina sudah mengerjakan, apakah kalimat ini bisa berterima? Tidak kan? Pasti muncul pertanyaan, sudah mengerjakan apa? Nah, berarti tugas bahasa Indonesia di sini merupakan objek. Dia mengikuti verba transitif sudah mengerjakan. Jadi subjeknya adalah kata Dina, predikatnya frasa sudah mengerjakan, dan objeknya frasa tugas bahasa Indonesia. Nah, bagaimana teman-teman? Masih bingung cara menentukan objek? Tenang, masih ada lagi satu cara menentukan objek yang lebih efektif. Objek pada kalimat aktif dapat menjadi subjek jika kalimat tersebut dipasifkan. Jadi, subjek dan objek itu saling berkaitan, mereka bisa saling bertukar posisi, subjek bisa menjadi objek dan objek bisa menjadi subjek jika kalimat tersebut diubah dari aktif menjadi pasif. Contohnya, Dina sudah mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Dina subjek sudah mengerjakan itu predikat, tugas bahasa Indonesia itu objek. Buktinya apa? Buktinya, coba kita cek apakah kalimat ini bisa dipasifkan. Ya, bisa ya. Tugas bahasa Indonesia sudah dikerjakan Dina. Bisa kan? Nah, berarti pada kalimat Dina sudah mengerjakan tugas bahasa Indonesia, di situ tugas bahasa Indonesia menjadi objek karena dia bisa diubah menjadi subjek ketika kalimatnya dipasifkan. Tugas bahasa Indonesia sudah dikerjakan Dina. Pada kalimat kedua ini, tugas bahasa Indonesia menjadi subjek. Jadi subjek itu tidak selalu diartikan sebagai pelaku yang berupa manusia. Nah, kita buktikan saja tadi dengan pertanyaan apa atau siapa yang predikat ya. Misalnya di kalimat kedua ini, apa yang sudah dikerjakan? Jawabannya tugas bahasa Indonesia kan? Bukan Dina, berarti tugas bahasa Indonesia itu subjek dan Dina itu sebagai objek di kalimat kedua ini.
Struktur kalimat selanjutnya adalah pelengkap. Ciri pelengkap antara lain mengikuti verba intransitif atau verba yang tidak membutuhkan objek. Pelengkap di kalimat aktif tidak dapat menjadi subjek jika kalimat tersebut dipasifkan. Jadi teman-teman hati-hati ya membedakan antara objek dan pelengkap. Contohnya, Naufal bermain bola. Naufal subjek, bermain predikat, bola pelengkap. Nah, bermain itu merupakan verba intransitif atau verba yang tidak membutuhkan objek. Buktinya, jika kita tutup kata bola menjadi Naufal bermain begitu saja, kalimat ini masih bisa diterima, masih benar, dan kalimat tersebut tidak dapat dipasifkan. Berbeda halnya dengan kalimat yang kedua, Naufal memainkan bola. Naufal subjek memainkan itu adalah verba transitif, membutuhkan objek. Objeknya adalah bola. Nah, kalimat kedua ini bisa dipasifkan. Bola dimainkan Naufal. Maka bola di kalimat kedua ini menjadi objek karena dia bisa berubah menjadi subjek jika kalimat tersebut dipasifkan. Ciri selanjutnya, pelengkap itu berada setelah verba copula. Verba copula itu diantaranya adalah, ialah, merupakan. Contohnya, Najma adalah siswa yang paling rajin. Najma subjek adalah predikat, dia merupakan verba copula, dan di belakangnya siswa yang paling rajin itu berfungsi sebagai pelengkap. Contoh kedua, Tika merupakan anak pertama. Tika subjek merupakan predikat, dia berupa verba copula ya. Anak pertama pelengkap. Jadi setelah verba copula adalah, ialah, merupakan, dia pasti berkedudukan sebagai pelengkap dengan syarat sebelum verba copula adalah, ialah, merupakan itu tidak didahului dengan kata yang atau dengan konjungsi lainnya. Yang terakhir, keterangan. Cirinya ditandai dengan adanya preposisi kata depan atau konjungsi kata hubung. Ciri yang kedua, dapat dipindah-pindah posisinya. Jadi bisa dibolak-balik, bisa diletakkan di depan atau bisa diletakkan di akhir kalimat. Contohnya, dia tidak jadi berangkat karena hujan. Dia subjek, tidak jadi berangkat predikat, karena hujan keterangan. Di sini ada konjungsi karena. Nah, kita buktikan apakah keterangan ini posisinya bisa dibalik. Coba kita balik. Karena hujan, dia tidak jadi berangkat. Bisa ya, kalimatnya tetap masih bisa dipahami, bisa berterima. Maka benar, karena hujan itu merupakan keterangan. Nah, sekarang coba kita latihan. Coba teman-teman analisis struktur kalimat berikut ini. Sebagai seorang warga negara yang baik, kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Coba diidentifikasi struktur kalimatnya. Nah, sebagai seorang warga negara yang baik itu keterangan. Karena dia ditandai dengan preposisi sebagai ya. Kemudian kita berfungsi sebagai subjek harus mematuhi itu predikat. Buktinya kalau kita uji dengan pertanyaan siapa yang harus mematuhi, jawabannya adalah kita. Berarti kita itu subjek harus mematuhi predikat. Rambu-rambu lalu lintas itu objek. Buktinya kalimat ini bisa dipasifkan. Rambu-rambu lalu lintas harus kita patuhi. Bisa ya dipasifkan, berarti rambu-rambu lalu lintas ini merupakan objek. Yang kedua, anak yang berbakti adalah dambaan setiap orang tua. Coba dianalisis struktur kalimatnya. Untuk mengecek struktur kalimatnya, kita cari predikatnya dulu. Nah, untuk mencari predikat itu kita cari verba dulu di kalimat ini.
Di kalimat ini ada verba berbakti dan verba adalah. Di antara kedua verba ini, mana yang merupakan predikat? Sebelum kata berbakti itu ada kata yang. Berarti yang berbakti itu jelas bukan merupakan predikat. Dia masih menjadi bagian dari kata anak. Berarti anak yang berbakti itu merupakan satu kesatuan. Menjadi subjek di sini. Adalah itu verba copula menjadi predikat. Nah, sebelum verba copula tadi merupakan subjek ya. Jadi anak yang berbakti subjek adalah predikat. Nah, setelah verba copula itu berkedudukan sebagai pelengkap. Dambaan setiap orang tua. Nah, berarti rasa dambaan setiap orang tua itu merupakan pelengkap. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe dulu ya, agar teman-teman mendapatkan manfaatnya dan saya juga lebih semangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Jangan lupa pula untuk menekan tombol like dan share video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya juga. Terima kasih.